Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrot Nihaya dan teman saya Cynthia Bella Arinda. Kami akan melakukan kegiatan wawancara yang bertemakan stop perundungan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa pengertian perundungan yang Anda ketahui? Menurut saya, perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh suatu individu atau kelompok yang melukai individu yang lebih lemah. Oke. Ke pertanyaan kedua, ada berapa jenis peran dalam peristiwa perundungan? Terangkan satu persatu dengan bahasa sendiri. Menurut saya, peran perundungan yang saya ketahui itu ada 4. Yang pertama ada pelaku, di mana seorang yang melakukan aksi perundungan. Dan yang kedua ada korban, adalah individu yang menerima aksi perundungan dari pelaku. Dan yang ketiga ada saksi adalah orang yang menyaksikan atau melihat secara langsung aktivitas perundungan itu, tetapi tidak membela atau memihak siapapun, hanya melihat saja. Dan yang keempat ada pembela, yaitu individu yang membela korban dari pelaku. Oke, yang ketiga, bagaimana seharusnya lingkungan merespon perundungan? Terangkan secara jelas dengan contoh konkret. Menurut saya, lingkungan itu harus menerima dengan adil ya, di mana pelaku itu harus dihukum jika melakukan aksi perundungan yang sudah fatal gitu, yang menyebabkan korban benar-benar merasa terpuruk. Jadi sebagai lingkungan yang sehat, kita harus bisa bertindak lebih tegas kepada pelaku, kayak menghukum contohnya, terus melindungi korban lah pastinya, melindungi korban dari si pelaku ini. Oke, yang keempat, jika kamu berposisi sebagai korban, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan agar perundungan itu berhenti? Terangkan prosedur secara konkret. Oke, yang pertama pastinya saya tidak akan diam saja ya, kan saya juga nggak mau tuh jadi korban tuh. Pastinya saya akan melaporkan ke keluarga terdekat atau teman terdekat saya yang saya terpercaya gitulah. Terus nanti diproses-proses terus dan sampai si pelaku ini benar-benar dapat hukuman yang setimpal lah apa yang dia lakukan kepada saya gitu. Dan jika saya memungkinkan saya untuk melawan si pelaku, saya akan melawan pastinya. Tapi jika tidak memungkinkan, mungkin saya akan ya itu melaporkan saja. Oke. Next, jika kamu mengalami perundungan yang mengarah pada pelecehan seksual, bagaimana caramu mengatasi hal tersebut? Oke, seperti pertanyaan sebelumnya, pastinya saya akan melaporkan aksi itu ke pihak yang berwajib, apalagi di pelecehan sudah fatal ya. Dan ya saya mungkin akan membuka bukti-bukti aksi pelecehan dari si pelaku yang dilakukan kepada saya dan melaporkannya atau menceritakannya kepada teman terdekat atau keluarga terdekat saya. Oke. Bagaimana jika perundungan itu berpotensi mencelakai fisik dan mengancam jiwa? Sebagai korban, apa yang dilakukan jika posisimu sebagai saksi? Apa yang akan dilakukan? Terangkan seluruhnya secara lengkap. Oke, jadi ini ada dua ya, sebagai korban saya harus gimana, sebagai saksi saya harus gimana. Iya. Oke, jika sebagai korban saya pastinya ya melawan sebisa saya. Apalagi kalau sudah melukai itu saya kan intinya memberontak lah, jangan sampai si pelaku itu bisa melukai saya. Tapi jika sudah terlanjur melukai, saya akan sebisa mungkin menjauhi pelaku. Kita kayak memblokir kontak atau tidak berkontak langsung lah dengan si pelaku itu. Terus saya akan melaporkan dengan bukti-bukti luka-luka yang dia ciptakan. Terus kalau saya sebagai saksi, saya akan menghentikan aksi perundungan itu dan melaporkannya ke pihak yang berwajib, dan saya akan melindungi korban dari si pelaku dan mendukungnya agar dia tidak memiliki sakit mental gitulah. Apalagi kan nanti dia punya penyakit jiwa atau gimana gara-gara terus tertekan gitu. Saya akan mendalami. Selanjutnya, peran perundungan apa yang pernah kamu lihat dan alami? Ceritakan kejadian itu dengan menyebutkan lokasi, waktu, dan kronologi kejadian. Oke, saya pernah menyaksikan aksi perundungan waktu saya
duduk di kelas 7 SMP. Jadi itu tempatnya tuh di ruang kelas dan jamnya tuh saat jam pulang sekolah. Nah, ini terjadi tuh gara-gara si korban ini awalnya itu kayak memberitahu lokasi pelaku yang memiliki masalah dengan kakak kelas. Jadi si pelaku itu merasa nggak terima gitu loh, masa dia sudah kayak berusaha menjauh dari kakak kelas, tapi si korban ini malah ngasih tahu lokasinya si pelaku ini gimana gitu. Jadi si pelaku ini kayak bertanya lah si korban, tapi dengan cara yang kasar. Jadi kan itu termasuk pembunuhan tuh, dengan cara kasar dan dengan aksi fisik, dimana si korban itu didorong-dorong oleh si pelaku, kayak dengan nada yang lantang itu mereka menanyakan apa tuh alasannya memberitahu lokasi si pelaku gitu loh. Nah, saya di situ tuh berusaha meluruskan. Jadi saya tidak membela kedua pihak, tapi meluruskan kayak sebenarnya tuh mereka tuh sama-sama salah gitu. Jadinya kayak si korban itu ya udah gitu loh. Tapi si pelaku juga salah cara memberitahu ke si korban itu. Jadi kayak saya di sana tuh berusaha untuk meluruskan gitu loh. Oke. Yang selanjutnya, jika kamu sebagai pelaku perundungan, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kekeliruan perundungan yang sudah dilakukan di masa lalu? Sebutkan langkah dan alasan. Oke, jika saya sebagai pelaku ya, saya pastinya akan introspeksi diri dulu, kayak kenapa sih saya melakukan aksi perundungan itu. Terus saya pastinya akan minta maaf kepada korban yang sudah terlibat dalam aksi perundungan yang saya lakukan. Minta maaf, terus untuk kedepannya saya tidak akan melakukannya lagi. Terus memikirkan dampak-dampaknya itu bagaimana kalau misalnya saya tetap melakukan aksi perundungan itu. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, adakah potensi perundungan dalam interaksi orang tua dan anak, guru dan siswa, antar teman, kakak dan adik? Bagaimana bentuk perundungan itu? Berikan contoh kejadian dan alasan. Oke, ada saja sih potensi antara orang tua dan anak. Bisa saja anak ini kayak melakukan adegan kekerasan gitu. Gara-gara anak ini tidak mendapatkan keinginannya. Misalnya dia minta sesuatu yang nggak make up. Ada kan kejadian dimana seorang siswi SMP dia tuh minta skincare ke orang tuanya, tapi kan nggak dikasih sama orang tuanya karena keterbatasan ekonominya. Jadi si anak ini malah menyodorkan senjata tajam tuh ke orang tuanya. Nah, itu contohnya ada tuh viral di media sosial. Nah, untuk yang kedua, antar guru dan siswa ya, itu bisa saja karena siswa yang merasa kesal terhadap guru yang kayak gimana ya, kesal karena cara mengajarnya kurang enak menurut si siswa ini. Jadi kayak dia tuh mengolok-olok si guru atau tidak membicarakan diri di belakang itu bersama teman-temannya gitu. Ini itu termasuk perundungan. Terus kalau antar teman, menurut saya itu banyak ya, dimana si teman misalnya memiliki keterbatasan ya katanya tuh. Nah, si yang lain itu kayak ngejek gitu, kayak tidak menghargai gitu, kan itu masuk perundungan. Nah, juga ada yang sampai memukul korban gitu gara-gara terlalu emosi misalnya terhadap si salah satu temannya gitu. Itu termasuk masih perundungan. Untuk adik dan kakak itu pastinya ada, dimana si kakak ini terlalu memaksa si adik untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kayak misalnya si kakak ini terlalu memaksa adik untuk membeli sesuatu gitu, karena si adiknya tuh udah menolak gitu ya. Kayak misalnya si adiknya lagi sibuk apa, tapi si kakak ini memaksa dan kayak mengancam atau gimana, itu kan masuk perundungan. Itu mereka. Apakah yang mempengaruhi potensi itu bertumbuh dan berkembang? Jelaskan satu persatu dan berikan contoh kejadian secara jelas. Ke potensinya tuh biasa bisa tumbuh gara-gara itu ya, itu kayak pergaulan sih pastinya, dimana kayak suatu individu itu kayak bergaul dengan orang yang salah, dan dimana kelompok itu menganggap bahwa perundungan itu hal yang keren gitu. Kan ada tuh yang
kayak gitu lingkungannya tuh dangkal gitu lah, kayak menganggap perempuan tuh ternyata keren, jadi kayak mereka tuh menunjuk untuk terlihat keren lah pokoknya lah gitu lah. Terus jadi kayak terus ada faktor media sosial juga, dimana di suatu kayak TikTok, Instagram gitu kan ada tuh biasanya video-video kayak orang yang sedang mengunjung gitu loh, jadi kayak melihat itu kayak merasa wah kayak ini keren nih gitu, terus kayak ya ikut-ikutan kayak turun gitu lah. Terus kayak ada seorang gitu yang tidak memiliki rasa kasihan gitu, kayak mereka tuh kayak seneng aja gitu melihat seseorang merasa sakit, merasa sedih gitu karena gitu. Itu saja sih. Oke, sekian. Selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.